Bahkan dikatakan Rasul pernah itu udah sakit, minta dipapah sama Rasul sama sahabatnya, wahai sahabatku, tolong papah aku ke masjid. Digendong, bayangkan. Sampai kemudian dikatakan setiap kaki Rasulullah menginjak tanah terasa sakit, tapi tetap maksa untuk berangkat ke masjid. Ini pilek dikit aja sholatnya deh, bisulan sholatnya deh, congean sholatnya deh. Allahu Akbar. Bu, punya anak laki-laki nggak, Bu? Punya? Dari mana laki-laki? Suami ibu laki-laki? Bu, saya pesan sama ibu-ibu, kalau suami suka sholat di rumah, beli mukena baru, kasih, suruh make. Karena apa? Laki-laki sholatnya di masjid. Ini masjid dimakmurkan. Anak-anak latih, Bu, sholat ke masjid. Biarkan anak-anak kecil bermain-main di masjid daripada dia bermain di enggak, di tempat yang berbahaya. Di rumah aman-aman. Biar dia melatih di masjid main-main, karena apa-apa. Karena memang ada contoh kan, Rasulullah ketika itu sedang sujud, tiba-tiba datang siapa? Siapa yang datang? Gak tahu, bangun. Masya Allah, Mat, ajarin Mat. Masya Allah, ketika sedang sujud tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Siapa beliau berdua ini? Cucu Rasulullah. Tiba-tiba langsung naik ke punggung Rasulullah, lalu kemudian dijadikan tunggang-tunggangan seperti kuda. Main. Para sahabat yang sujud di belakang, ini sujudnya lama banget. Ada apa gerangan ini? Kalau kita langsung apa? Ngelirik langsung. Itu kita. Para sahabat nggak kayak begitu, tetap sujud. Akhirnya Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kenapa? Mereka takut jangan-jangan Rasulullah ketika sujud wafat. Enak banget loh tidur. Saya tuh ngiri dengan orang-orang yang ketika sujud tiba-tiba wafat. Bangun. Tetap sujud. Bangun. Tetap sujud. Pasti gerakin, udah meninggal dunia. Kira-kira meninggalnya husnul khatimah enggak? Husnul khatimah. Jadi kayak gitu ya. Janji yang laki-laki mau sholat di rumah di masjid? Alhamdulillah. Catat, Bu, ya, punya anaknya di sini. Ya. Oh, nggak ada anaknya. Oh, ini anak siapa sih? Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan melakukan ketauhidan, tidak menjadikan Allah sesuatu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menandingi sesuatu terhadap Allah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita lanjutkan aja. Ini ayat yang lain yang menunjukkan harus beribadah hanya kepada Allah semata. Oh iya, di situ poin ini. Ini penting banget. Maaf, mungkin kelihatannya kayaknya nggak nyaman, tapi memang ini ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya bahwa sebaik-baik apapun orang-orang kafir, saya ulangi lagi, sebaik-baik apapun orang kafir. Jadi kalau misalkan kita punya tetangga Nasrani, Yahudi, atau agama lain, akhlaknya baik, suka ngasih makanan, kalau ketemu suka menyapa, senyum, suka membantu, baik pokoknya akhlaknya. Tapi di sisi Allah mereka dianggap tidak
ada artinya. Ini prinsip Islam. Jadi kalau kalian punya teman agamanya beda, akhlaknya baik, dia baik di dunia akan dibalas sama Allah. Dia ngasih duit sama kita, membantu kita dengan uang, dengan ikhlas tanpa pamrih, dia akan dikasih gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya di dunia. Sedangkan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa. Nah, ini harus ada keyakinan pada diri kita. Lalu bagaimana sikap kita Ustaz kalau mereka berbuat baik? Maka kita harus juga berbuat baik kepada mereka. Ya, nggak boleh ya anak-anakku, walaupun beda keyakinan, beda agama, kita diperintahkan oleh agama kita tetap harus berbuat baik kepada agama lain. Tapi keyakinan kita di hati, ibu-ibu, harus memiliki keyakinan mereka dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak dibalas di akhirat. Beda dengan kita, ketika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan dibalas di dunia dan juga akan dibalas di akhirat. Ya, jadi tetap ya berbuat baik ya, insya Allah. Siap? Ada tetangga di sini agamanya berbeda? Nggak ada, semuanya Muslim? Alhamdulillah. Nah, ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Adalah akhlak terhadap manusia. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada manusia? Pertanyaannya, ada yang tahu? Kok nggak tahu? Masa udah hidup sekian waktu ibu-ibu gak punya akhlak sama manusia? Lalu nah, akhlak kita kepada manusia disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini gambaran akhlak kepada manusia. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan dengan kata-kata yang baik atau diam. Ibu-ibu, para wanita, kalian diciptakan Allah memiliki kemampuan untuk berbicara 20.000 kosakata sehari. Kalau laki-laki kita paling banyak 7.000. Banyakan mana? Banyakan perempuan, maka perempuan cerewet. Betul? Saya punya pengalaman masalahnya. Hari ini cerita A, besok cerita A lagi. Ibu-ibu begitu. Tapi memang laki-laki harus sabar. Kenapa? Memang laki-laki sedikit berbicara, banyak awadul, banyak berbuat. Emang ini karakter. Kalau ibu-ibu nggak kosakatanya nggak 20.000, anak-anak nggak bisa jadi anak-anak baik. Kenapa? Ini anakku, bayangkan. Banyak omongan yang diucapkan ibu-ibu itu karakter. Maka bersyukurlah kalau misalkan punya istri besok, ya bernikah ya, punya istri adalah wanita soleha yang cerewet. Cerewet tapi soleha, ya kan? Nah, ini. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, pada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangga. Tolong ibu-ibu. Kok ibu-ibu lagi sih? Bu, bapak-bapak ya? Kagak ada. Ada bapak satu, dia aku bapak-bapak. Ya, 2, 3, iya, 4. Nah, itu bapak-bapak. Maka jangan sakiti tetangga. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada hari akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, ada falyukrim, maka muliakan tamunya. Alhamdulillah. Sehari ini tamu, ya kan? Dikasih minuman dulu. Alhamdulillah. Dikasih makanan, tapi nggak bisa dimakan.
Lagi ceramah misalnya. Coba ceramah seperti makan gimana kira-kira? Enak dilihat nggak? Nggak enak. Itulah. Yang enak siapa? Yang hadir makan mulu tadi, ya kan? Nah, jadi ini yang diajarkan. Maka Rasul mengatakan akmalul mu'minin imanan. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah manusia pertama yang harus diakhlaki dengan baik? Ayo laki-laki. Siapa? Yang perempuan. Siapa yang pertama kali yang harus kita akhlaki dengan baik? Orang